Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Taufik Muhammad Gani. Saya adalah seorang guru di SMPN 8 Kota Tasikmalaya sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024. Program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Perkenankan, hari ini Jumat tanggal 31 Januari 2025 akan menampilkan praktek pembelajaran dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan pada kelas 7 SMP Negeri 8 Kota Tasikmalaya. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, dipimpin dulu doa oleh KM. Silakan. KM siapa? Pimpin dulu. Siap, boleh salam. Yang hadir berapa orang? 3 orang. Siapa saja? Farida kenapa? Sakit. Farida sakit, terus? Terus satu lagi? Jidan sakit. Ya, berarti 3 orang ya. Mari kita doakan, mudah-mudahan mereka semua disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang semuanya berdiri dulu, dicek dulu kerapihannya. Silakan berdiri. Sudah rapi semuanya, silakan berdiri. Nah, kalau udah silakan duduk kembali ya. Baik, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran PAI ya, pada hari ini kita akan mengingat kembali pembelajaran materi sebelumnya atau minggu kemarin. Coba ada yang tahu minggu kemarin kita membahas tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Coba ada yang tahu pengertian Asmaul Husna? Nah, coba apa pengertiannya? Nama-nama Allah yang baik. Nah, jadi Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Ada berapa? Coba Asmaul Husna? Ada 99. Nah, bagus. Terus sekarang ya, gimana tugas-tugas kemarinnya sudah diselesaikan? Sudah. Nanti dikumpulkan ya. Nah, sekarang sebelum ke materi ada sebuah gambar, kalian tebak ya. Nah, coba ini gambar apa? Fungsinya untuk apa sejadah? Nah, terus, nah ini gambar apa? Jadi sedang coba
kita kepada Allah. Nah, dari gambar ini, coba kita akan membahas tentang apa hari ini? Sholat dan zikir. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang sholat dan zikir. Baik. Nah, sekarang Bapak mau kasih pertanyaan. Ada yang tahu apa pengertian sholat menurut bahasa? Coba, ada yang tahu pengertian sholat menurut bahasa apa? Doa. Terus sholat menurut istilah. Coba, ada yang tahu? Nah, Rizka, coba apa? Sholat menurut istilah. Ucapan. Ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu pengertian sholat ya. Terus pertanyaan yang kedua, kapan waktu sholat dan zikir dilaksanakan? Nah, kalau sholat kan sudah ada apa aturan? Nah, coba sekarang sholat wajib ada berapa waktu? 5. Berapa saja? Duhur, asar, isya, subuh. Nah, sedangkan zikir mah bisa dilaksanakan kapan? Kapan saja. Jadi ketika mau tidur, ketika habis sholat, kapanpun bisa dilaksanakan. Gitu ya. Terus, apakah pernah kalian melaksanakan sholat dan zikir? Pernah? Pernah ya. Nah, kan di dalam sholat kan ada apa saja? Ada yang tahu? Sholat itu kan ada syarat sah sholat, ada rukun sholat, ada syarat wajib sholat. Nah, tadi rukun itu berarti masuk karena syarat atau rukun? Rukun. Terus tadi ya? Rukun juga. Nah, jadi rukun. Nah, gitu ya. Jadi kita itu sebelum melaksanakan sholat harus tahu dulu syarat sah sholat, syarat wajib sholat, dan rukun sholat supaya sholat kita diterima. Terus zikir pernah zikir? Pernah. Apa saja zikir kan kalimatnya? Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir. Nah, itu termasuk ke dalam zikir ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuannya untuk hari ini yaitu peserta didik dapat memahami pengertian sholat dan zikir. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tata cara sholat dan zikir yang baik dan benar. Dan terakhir, peserta didik dapat menghubungkan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan nah, jadi kita ya dengan pembelajaran hari ini supaya kita memahami caranya sholat dan zikir yang benar dan menghubungkan sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan benar ya. Nah, sekarang ini dulu teks formatif yang tadi Bapak sudah sudah dikirim linknya ya di grup. Semuanya sudah dikerjakan? Sudah. Ya sudah ya, nanti yang belum dikerjakan ya. Nah, sebelum ke pembelajaran ada ice breaking dulu ya. Nah, jadi ice breakingnya ini. Nah, apa namanya? Nadanya. Nah, jadi nanti ikuti Bapak, lihat dulu ya. Jadi nanti seperti ini. Katakan tasbih, subhanallah. Terus katakan tahmid, alhamdulillah, katakan tahlil, la ilaha illallah. Terus katakan takbir, Allahu akbar. Zikir, yes. Kantos? Yes. Coba sekarang bersama-sama ya. Dari mulai ini 1, 2, 3. Katakan tasbih, subhanallah.
pembagian kelompok ya. Nah nanti tadi kan sudah dibagi kelompok ya sebelum pembelajaran. Nah nanti kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tapi duduknya harus harus rapi ya. Contohnya 1 di sana, 2 di sana, 3 di sana, 4 ya. Jadi harus rapi. Nah untuk kelompok nanti ada nanti setiap kelompok kasih 4 pertanyaan ya. Nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah apa saja pertanyaannya? Nah sekarang yang harus didiskusikan pertanyaan seperti ini. Yang pertama yang dijawab dulu ya, membuat ringkasan atau kandungan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat dan zikir. Jadi nanti kalian cari ya bersama kelompok kalian masing-masing. Terus yang kedua, ada sekelompok orang di sebuah daerah yang mana dengan enaknya mereka mempermainkan sholat sambil loncat-loncat gerakannya. Nah jadi kalau nggak salah ada sebuah kelompok yang jadi sholatnya di loncat-loncat 3 rakaat ya. Nah jadi si sholatnya itu dipermainkan. Nah kalian nanti cari diskusikan dengan kelompoknya bagaimana rukunnya mempermainkan sholat itu ya. Yang ketiga, di sebuah kampus atau daerah terdapat seorang mahasiswa yang sedang melaksanakan sholat di masjid, tapi dengan gerakan yang berbeda dari sholat biasanya. Jadi sholatnya ada ya di sebuah berita. Jadi sholatnya itu gerakannya itu aneh. Jadi rukunnya lebih dari yang diperintah. Terus gerakannya itu tidak sesuai dengan dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, pertanyaannya apakah sholat yang mahasiswa kerjakan sholatnya sah atau tidak? Berikan alasannya ya. Nah itu. Terus yang terakhir, seiring dengan perkembangan teknologi, tasbih digital ini banyak digunakan oleh umat Islam untuk berzikir. Nah, bagaimana menurut Anda penggunaan tasbih digital dapat mempengaruhi keusukan dalam berzikir dibandingkan dengan tasbih tradisional atau tanpa alarm? Jelaskan kelebihan atau kekurangan tasbih digital dari sudut pandang spiritual atau praktis. Jadi kekurangan kelebihan nanti kalian cari ya, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing gitu ya. Nah jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian diskusikan dengan kelompoknya ya. Nah sekarang kelompoknya tadi kan sudah dibagi ya. Silakan sekarang berebut dengan kelompoknya masing-masing.
Bagaimana hukumnya mempermainkan sholat? Dosa besar termasuk kemungkaran yang besar dan termasuk sifat orang munafik. Pertanyaan kedua, disebutkan ketika seorang mahasiswa yang sedang melaksanakan sholat di masjid, tapi terpikirkan apakah sholatnya mahasiswa kerjakan sholatnya sah atau tidak, tidak sah karena seorang muslim yang berdoa senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang dari perbuatan yang pantas dan tidak untuk sholat maka tidak sah. Pertanyaan keempat, seiring dengan perkembangan teknologi, tasbih digital ini banyak digunakan oleh umat Islam untuk berzikir. Bagaimana menurut Anda penggunaan tasbih digital dapat mempengaruhi khusyuk dalam berzikir dengan tasbih tradisional atau kepala? Jelaskan kelebihan tasbih digital disebut pada hadis. Kelebihan menggunakan hitung zikir. Penggunaan penggunaannya dengan diatur dan disesuaikan dalam target zikir. Ya, Anda dapat menambahkan jumlah zikir yang telah dilakukan sedangkan tasbih tradisional ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan beranggota. Perkenalkan nama saya Delita. Perkenalkan nama saya Nabila. Perkenalkan nama saya Dalita. Perkenalkan nama saya Alvin. Perkenalkan nama saya Raya. Perkenalkan nama saya Alek. Tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan salat dan zikir. Rasulullah bersabda, permasalahan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang berzikir kepada Allah adalah seperti orang yang dan bagaimana hukumnya mempermainkan sholat? Dosa besar karena tidak sesuai dengan hukum sholat. Jangan main-main dengan sholat dan berani mengatakan tidak apa-apa termasuk neraka. Jangan seperti itu. Di sebuah kampus telah seorang mahasiswa jadi biasanya apakah seorang mahasiswa pejabat pada dasar atau tidak berita harinya tidak sah kecuali jika mampu mengikuti hari yang Jelaskan kelebihan tasbih digital dan sudut pandang spiritual dan praktis. Tasbih digital menawarkan kelebihan baik dari segi spiritual maupun praktis. Secara spiritual, tasbih digital membantu menjaga ketertiban dan konsistensi dalam berzikir. Waalaikumsalam. Alhamdulillah barusan semuanya sudah presentasi. Sekarang kita kesimpulan ya. Kesimpulannya bahwasannya tadi yang pertama pertanyaannya tentang apa? Rangkuman hadis ya tentang sholat dan zikir. Yang kedua hukum mempermainkan sholat. Terus yang ketiga sholatnya sah atau tidak yang dilakukan oleh mahasiswa yang mana gerakannya itu berbeda dari biasa. Terus yang terakhir apa kelebihan tasbih digital dari segi praktis dan spiritual. Nah, jadi bahwasannya sholat itu adalah ciri apa ibadah, ciri umat Islam. Jadi kalau kita mempermainkan sholat sama dengan menghinakan ajaran Islam. Terus yang kedua, bagaimana mahasiswa tadi apakah
Jawabannya tidak sah karena kan sudah menambah gerakan sholat atau menambah rukun sholat. Sedangkan kan di dalam sholat tidak boleh menambah atau mengurangi rukun sholat. Sudah jelas berarti sholatnya tidak sah. Yang terakhir, tasbih digital. Nah, apa kelebihannya? Banyak. Kelebihan tasbih digital dalam segi spiritual bisa atau dalam segi praktisnya bisa dengan mudah dimanapun kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih praktis ya, mungkin itu kesimpulan untuk pada hari ini. Untuk refleksi gimana pembelajaran hari ini, semuanya senang? Bahagia? Baik, sebelum ditutup ada dulu sebuah yang harus diisi post-test, yang mana di kuisis karena matinya lampunya mati ya, nah maka harus diisi nanti sama bapak, linknya dikirim ke grup WA ya, nanti dikerjakan linknya pakai kuisis ya. Nah itu. Nah untuk selanjutnya pembelajaran minggu depan ya, kita akan membahas tentang materi macam-macam sujud. Ada sujud sah, ya sujud silakan kalian pelajari di